Halo, saya Mario Manggit, NIM E1101211013. Dengan adanya video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hubungan media. Di sini saya akan membahas suatu artikel ilmiah dengan judul Strategi Asia PR dalam memperkuat hubungan media dengan forum wartawan otomotif. Penulisnya adalah Fahrizal Gifaril dan Hadi Purnama dari Universitas Telkom. Rumusan masalah yang pertama adalah apa model hubungan antara public relation dengan institusi media. Yang kedua, bagaimana model strategi PR dalam membangun hubungan dengan pekerja media, termasuk wartawan. Selanjutnya adalah apa saja strategi yang digunakan Asia PR dalam menjalankan kegiatan media relation dengan forward. Dan yang terakhir adalah apa manfaat hubungan media relation. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model hubungan antara public relation dengan institusi media. Kemudian untuk mengetahui model strategi PR dalam membangun suatu hubungan dengan pekerja media. Dan terakhir adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan Asia PR dalam menjalankan kegiatan media relation dengan forward. Serta mengetahui manfaat hubungan dari media relation tersebut. Nah, selanjutnya adalah isi dari artikel yang saya bahas. Apa saja isi dari artikel yang saya bahas? Nah, yang pertama adalah hubungan media relation antara Asia PR dengan forward tidak hanya berlangsung formal antara perusahaan dengan media, namun juga sudah bersifat business to people, sudah mengenal bahkan secara personal anggota maupun staf di dalamnya. Tak jarang personal masing-masing atau institusi saling bertemu untuk berdiskusi atau bertukar pola pikir dalam mempersiapkan suatu kegiatan dan sebagainya. Hal itu disukai oleh para wartawan karena sifat wartawan yang ingin adanya pertemanan dalam proses kerja, bukan hanya melakukan pekerjaan atau memenuhi undangan yang diberikan dan putus sampai di situ saja. Yang kedua adalah strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Hal tersebut berarti strategi komunikasi adalah sesuatu hal yang harus disiapkan untuk mengubah sesuatu sekaligus memperbesar ruang lingkupnya. Yang ketiga, ada strategi komunikasi public relation. Antaranya adalah yang pertama, serving the media. Strategi ini adalah strategi dengan memberikan pelayanan kepada media. Pada tataran ini, seorang public relation dituntut untuk memberikan pelayanannya kepada media dengan cara selalu siap dalam memberikan pelayanannya kepada media massa sesuai yang dibutuhkan oleh media massa tersebut. Yang kedua adalah by cooperation in providing material. Strategi yang dilakukan dengan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi. Yang terjadi penekanan dalam strategi ini adalah penghargaan yang tinggi dari seorang public relation pada media, termasuk pekerja media. Seorang public relation dituntut untuk menghargai pekerja media dengan menyediakan waktu yang tepat dan menghargai kedatangan mereka. Dan yang ketiga adalah by providing verification facilities. Seorang public relation harus memikirkan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerjaan media. Tujuannya adalah pekerja media merasa nyaman dalam bekerja, yaitu ketika mereka melakukan liputan terhadap perusahaan tempat public relation itu berada. Yang keempat adalah by building
personal relationship with media. Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan dengan membangun hubungan secara personal antara public relation dengan media massa, baik itu orang-orang yang ada di institusi maupun dengan wartawan pekerja media lainnya. Hubungan personal yang baik antara public relation dengan pekerja media diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun keterbukaan dan saling menghormati antar profesi masing-masing. Nah, yang keempat, ada model strategi PR dalam membangun hubungan dengan pekerja media. Adalah hubungan yang mengarah pada two-way symmetrical. Ini terlihat dari model hubungan yang informal, hubungan sebagai sahabat, hubungan sebagai simbiosis, dan saling mempercayai. Model ini bisa disebut dengan model harmonious mutualisme relationship, yaitu sebagai model gabungan antara model two-way symmetrical dan public information. Kata harmonis diambil dari kata harmoni, yang berarti adanya keselarasan antara PR dan pekerja media dengan wartawan. Sedangkan mutualisme menunjukkan bahwa antara PR dengan pekerja media dan dengan wartawan mempunyai hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, yang kelima ada model hubungan antara public relation dan institusi media. Model yang bersifat bisnis, hubungan dibangun dalam kondisi yang formal dan saling menguntungkan. Model hubungan ini disebut dengan model intense commercialization relationship. Model imbalance commercialization relationship ini diambil dari kata commercialism, yang artinya kondisi yang memungkinkan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama tanpa saling merugikan satu sama lain. Kata imbalance sendiri menunjukkan bahwa efek yang diberikan antara keduanya tidak seimbang. Nah, yang keenam ada manfaat media relation Asia PR yang mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Kemudahan dalam penertiban press release oleh media, diskusi, bertukar pikiran dan saling memberikan solusi terkait suatu kegiatan ini itu merupakan manfaat yang tercapai dengan memiliki hubungan yang kuat dengan media. Seperti dari hasil penelitian, saat ada berita yang salah dari segi konten dapat dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pihak konsultan PR untuk meminta media membenarkan konten berita yang seharusnya. 3. Manfaat hubungan media relation Asia PR yaitu mengembangkan sinergi fungsi pemasarannya dengan public relation. Manfaat juga didapatkan oleh media perusahaan yang menjadikan klien dari Asia PR seperti forward mendapatkan pemasukan seperti sponsor untuk kegiatannya dari ATPM yang pernah bekerja sama dengan Asia PR. Media juga mendapatkan pemasukan dari iklan perusahaan ATPM, berita-berita yang dimuat, display, dan advertorial. Di sisi lain, perusahaan ATWM juga mendapatkan manfaat dengan peningkatan awareness produknya. Peningkatan awareness perusahaan didapatkan dari publisitas berita dari media-media otomotif. Dari anggota forward yang mencapai lebih dari 50 media, berarti sudah ada 50 media otomotif yang memberikan perusahaan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan singkat dari artikel yang saya bahas. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi dari pembahasan saya tadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.